Halo teman-teman, kembali lagi di program Retalk bersama saya Aditya Santoso. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa pintar tidak sama dengan sukses. Nah, kisah episode ini akan saya mulai dengan sebuah kisah dari negeri Cina mengenai filsuf dan dua orang muridnya. Nah, jadi ada dua orang murid, dia ingin diuji oleh gurunya, yaitu filsuf ini. Filsuf ini mengatakan kalian akan lulus ujian jika kalian mampu mengalahkan monster yang ada di balik semak belukar itu. Akhirnya mereka berdua menghadapi monster tersebut. Yang satu mengambil pedang, yang satu mengambil tombak. Ketika mereka berusaha menyergap monster tersebut, ternyata bukan monster, tetapi sebuah kantong yang isinya itu koin. Lalu mereka berdua berdebat, apa yang harus kita lakukan? Oh ya udah, kita nunggu sampai pemilik koin tersebut datang. Lalu hari itu makin malam, mereka kelaparan gitu. Ya udah, mereka berdebat. Ini siapa yang mau ngambil makanan nih? Akhirnya si pemilik pedang nyerah. Oh ya udah, saya yang ngambil makanan. Nah, ketika si pemilik pedang ini mengantar makanan, bawa makanan gitu ya, tiba-tiba si pemilik tombak keluar dari balik semak belukar dan langsung menusuk si pemilik pedang. Si pemilik pedang yang ribet bawa makanan tidak sempat mengambil pedangnya sehingga langsung tertusuk dan terbunuh. Akhirnya si pemilik tombak ini ketawa, wah aku mendapatkan koin emas. Lalu ya dia merasa lapar kan, akhirnya dia mengambil makanan yang dibawa oleh pemilik pedang. Ternyata makanan itu sudah diracun oleh si pemilik pedang, sehingga akhirnya si pemilik tombak ini mati tanpa sempat mendapat penawarnya. Nah, dari kisah dua orang ini mengajarkan bahwa mereka berdua mungkin memahami dari ilmu perang hingga strategi, tapi mereka tidak cukup mampu menahan hasrat keserakahan mereka, sehingga mereka menyusun taktik untuk membunuh satu sama lain. Nah, ada kisah selainnya, itu adalah seekor nyamuk dan raja hutan, itu adalah singa. Sang raja hutan waktu itu lagi tidur, tiba-tiba diganggu oleh si nyamuk. Beraninya kau mengusik orang yang paling berkuasa di hutan ini? Sang nyamuk ketawa-tawa. Bukannya dia tobat, dia malah mengganggu lagi, terus mengganggu sang raja hutan, hingga sang nyamuk itu nempel di mukanya sang raja hutan, itu singa. Nah, singa itu mengeluarkan cakarnya, langsung memukul wajahnya sendiri. Bukannya si nyamuknya kena, malah mukanya yang berdarah-darah kena cakarnya. Setelah si nyamuk ini puas mengganggu sang raja hutan, si singa, dia pergi dari sarangnya dan bernyanyi. Ketika dia lagi pergi, tiba-tiba dia nyangkut di suatu hal gitu ya. Ternyata itu jaringnya si laba-laba. Semakin dia meronta, semakin tenaganya habis. Ya udah, tiba-tiba laba-laba datang dan menghabisi nyawanya. Sama seperti kisah dua orang murid bersama sang filsuf. Jika dua orang murid ini gagal karena keserakahan, si nyamuk gagal karena kesombongan. Untuk menjadi pribadi yang sukses, kita bukan hanya memerlukan kemampuan pikir, ya tentu perlu kemampuan berpikir, tetapi juga membutuhkan kemampuan emosional dan kemampuan spiritual. Goleman mengatakan dalam bukunya Emotional Quotient bahwa faktor emosi sangatlah menentukan kesuksesan seseorang di dunia kerja. Sebuah percobaan yang termasyhur yaitu adalah ketika Goleman itu menawarkan anak kecil. Jadi ada banyak anak kecil itu ditawarin, kamu mau nggak permen, marshmallow, kamu nggak marshmallow? Oh iya mau, oke, silakan kalian menunggu beberapa saat, nanti saya kasih satu marshmallow. Akhirnya anak-anak ini nunggu kan. Nah, lalu setelah waktunya habis, mereka meminta kan. Nah, disitu si Goleman nanya, kalau kamu mau nunggu lebih lama lagi, kamu dapat 2. Tapi kalau kamu ngambil sekarang, cuma dapat 1. Nah, disitu anak kecil itu ada yang nantinya ngambil 1 langsung, udahlah saya udah mau nunggu lagi. Ada yang mereka nunggu. Nah, beberapa tahun kemudian Goleman itu melacak anak-anak yang ikut dalam percobaannya. Kan dibelah 2, yaitu adalah anak yang mengambil 1, ada anak yang sabar sehingga dia bisa dapat 2.
Nah, hasilnya mengejutkan. Beberapa tahun kemudian, anak kecil yang cenderung mengambil satu marshmallow dan nggak mau nunggu menjadi pribadi yang emosional dan cenderung gagal dalam berkarir. Sementara orang-orang anak-anak yang mengambil dua, maksudnya dia mau menunggu, cenderung berhasil dalam karirnya. Banyak survei yang mengatakan bahwa banyak pengusaha dan tokoh-tokoh berpengaruh datang dari kelompok orang biasa. Logikanya gini kan, pengusaha itu tidak berarti kalau mereka lulus dari SMA, SMK, ya mereka kan kemampuan pikirnya nggak, ya kalah terhadap yang sudah profesor gitu ya. Tapi kenyataannya kan yang banyak pengusaha itu biasanya ya anak-anak yang SMA, udah usaha, drop out kuliah gitu ya. Dari sini terlihat bahwa ya kepintaran itu nomor sekian, tapi nomor satunya emosional dan juga spiritual. Jadi di sini terlihat bahwa kebutuhan pengendalian emosional amatlah penting. Selain itu, kemampuan emosional juga didukung oleh kemampuan spiritual, di mana kita itu mendapatkan tujuan yang mulia ketika harus bersabar dan menunggu serta menahan diri. Sekian episode Talk kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye bye.